Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan perusahaan jasa kami, yaitu merupakan perusahaan jasa bengkel dengan judul Mega Motorcycle Service untuk memenuhi mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampunya Ibu Haryati SEMSI. Sebelum kami memulai presentasi kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dengan akhir NIM 036, kemudian ada teman saya Salwa dengan akhir NIM 034, kemudian ada Asiah Kanza Husnina dengan akhir NIM 035, serta ada Ahmad Alfonta Rizky dengan akhir NIM 037. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang penting membantu manajemen mengambil suatu keputusan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat. Pada perusahaan jasa seperti Mega Motorcycle Service, proses akuntansi memiliki peran vital karena pendapatan diakui saat jasa diberikan dan beban harus dicatat sesuai dengan periode berikut. Kemudian, industri servis motor yang kompetitif menurut pengelolaan keuangan yang efisiensi dan transparan, ketetapan laporan laba rugi sangat bergantung pada proses jurnal penyesuaian, terutama untuk transaksi yang belum terselesaikan pada akhir periode, sehingga hasil operasi perusahaan dapat disajikan secara benar. Oke, baik, pengertian akuntansi secara terminologi. Akuntansi berasal dari kata akuntansi yang berarti metode dan pengetahuan tentang sistem informasi ekonomi yang merupakan meliputi proses pencatatan, penggolongan, penyusunan laporan, serta pelaporan transaksi-transaksi keuangan. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, akuntansi adalah teori dan praktik perakun suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran seluruh transaksi perusahaan yang bernilai uang. Akuntansi juga mencakup pertanggungjawaban, prinsip-prinsip standar, serta kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas akuntan dalam menganalisis transaksi keuangan pada suatu entitas ekonomi. Kemudian, ini merupakan transaksi-transaksi dalam sebulan pada Mega Motorcycle Service. Di sini saya akan menjelaskan jurnal entry-nya terlebih dahulu. Jurnal entry atau jurnal umum merupakan suatu catatan transaksi keuangan individual dalam sistem akuntansi. Ia mencatat secara kronologis tanggal akun, pengeluaran dan pemasukan di tanggal berapa, seperti itu. Kemudian akun yang terlibat seperti debit dan kredit, kemudian jumlahnya, serta deskripsi singkat dalam transaksi tersebut. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pengeluaran dan pemasukan pada laporan jurnal entry. Di samping kiri saya merupakan jurnal entry dari Mega Motorcycle. Yang pertama, pada Januari tanggal 1, pemilik menginvestasikan modal tunai sebesar 50 juta rupiah sebagaimana pencatatannya, yaitu cash pada share capital, dengan cash jika bertambah ditaruh di debit dan share capital ditaruh di kredit. Kemudian pada tanggal 2 Januari membeli peralatan bengkel sebesar 20 juta secara tunai, maka pencatatannya adalah equipment pada cash. Jika equipment merupakan bagian dari aset seperti cash juga bagian dari aset, maka jika bertambah diletakkan pada debit. Cash di kredit dikarenakan cash merupakan bagian aset, maka jika berkurang ditaruh di kredit. Kemudian pada tanggal Januari tanggal 3, membeli perlengkapan bengkel sebesar 3 juta rupiah secara kredit, maka pencatatannya adalah supplies pada account payable. Supplies merupakan bagian dari aset, jika bertambah maka diletakkan pada debit dan account payable diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 5 Januari menerima pendapatan jasa tunai sebesar 8 juta, maka pencatatannya adalah cash pada service revenue. Cash merupakan bagian dari aset, jika bertambah diletakkan pada debit dan service revenue diletakkan pada kredit. Januari tanggal 7 menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Maka
Pencatatannya adalah account receivable pada service revenue. Account receivable merupakan bagian dari aset, jika bertambah diletakkan pada debit, dan service revenue diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 8 Januari membayar gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah menggunakan tunai, maka pencatatannya ada salaries expense pada cash, salaries expense bertambah diletakkan pada debit, dan cash berkurang otomatis diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 9 Januari membeli oli dan bahan habis pakai sebesar 1.200.000 secara tunai, maka pencatatannya ada supplies pada cash. Supplies bertambah merupakan bagian dari aset, maka ditaruh di debit, dan cashnya berkurang, maka ditaruh di kredit. Kemudian pada tanggal 10 Januari membayar biaya listrik dan air sebesar 1.200.000 rupiah menggunakan cash, maka pencatatannya adalah utilities expense di debit dan cash berkurang diletakkan pada debit. Diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 11 Januari menerima pendapatan jasa tunai sebesar 4.500.000, maka cash pada service revenue dengan cash bertambah merupakan bagian dari aset, maka diletakkan pada debit, dan service revenue diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 12 Januari menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang usaha sebesar 3 juta rupiah, maka pencatatannya adalah maka pencatatannya adalah cash pada account receivable, maka cash bertambah diletakkan pada debit, dan account receivable di kredit. Kemudian pada tanggal 13 Januari membayar utang usaha untuk perlengkapan sebesar 1.500.000, maka pencatatannya adalah account payable jika bertambah berada di debit karena merupakan bagian dari aset, dan cashnya berkurang, maka diletakkan pada kredit. Kemudian pada tanggal 15 Januari membeli peralatan tambahan sebesar 5 juta rupiah secara kredit, maka pencatatannya adalah equipment pada account payable, maka equipment diletakkan pada debit dan account payable berada di kredit. Dan tanggal 16 Januari yaitu account payable pada cash, account payable di debit, dan cash berkurang diletakkan pada kredit. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membayar sewa gedung selama 1 bulan sebesar 2.500.000. Jadi, penulisan pada jurnal entry-nya yaitu rent expense pada cash. Rent expense berada di debit dan cash berada di kredit. Mengapa demikian? Karena expense bertambah atau beban bertambah ada di debit, dan cash berkurang atau tunai berkurang itu ada di kredit. Karena setiap cash yang kita keluarkan untuk membeli apapun atau untuk membayar sesuatu atau bahkan untuk menyewa seperti ini, itu cash-nya akan berkurang, maka ditaruh di kredit. Kemudian pada tanggal 19 Januari perusahaan membayar biaya transportasi sebesar 600.000. Jadi penulisan pada jurnal entry-nya transportation expense pada cash. Seperti yang tadi, expense selalu berada di debit jika bertambah, jadi transportation expense berada di debit. Kemudian cash-nya berkurang, otomatis cash berkurang diposisikan di kredit. Kemudian pada tanggal 20 Januari perusahaan menerima pendapatan jasa tunai sebesar 6.500.000. Jadi pencatatan pada jurnal entry-nya yaitu cash pada service revenue. Cash berada di debit dan service revenue berada di kredit. Karena jika cash bertambah atau cash naik, itu otomatis berada di debit. Kemudian service revenue-nya di kredit. Kemudian tanggal 21 Januari perusahaan menerima pada tanggal 21 Januari pelanggan membayar utangnya kepada perusahaan. Jadinya cash pada account receivable. Cash-nya bertambah maka ditaruh di debit, dan account receivable diletakkan di kredit. Kemudian pada tanggal 22 Januari membayar biaya iklan sebesar 1 juta rupiah. Maka penulisannya yaitu advertising expense pada cash. Advertising expense bertambah maka diletakkan pada sisi debit, dan cash berkurang, otomatis cash tersebut diletakkan di posisi kredit.
Kemudian pada tanggal 23 Januari membeli perlengkapan tambahan sebesar 1 juta secara cash atau secara tunai, maka penulisannya adalah supplies pada supplies pada cash dengan supply berada di debit dan cash berada di kredit. Karena supplies bertambah otomatis diletakkan di debit dan cash berkurang, maka ditaruh di kredit. Karena untuk mengeluarkan cash secara tunai, untuk membeli suatu perlengkapan secara tunai, otomatis cash yang dimiliki oleh perusahaan itu akan berkurang, maka diletakkan pada kredit. Pada tanggal 26 Januari, pemilik menarik uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta rupiah, maka penulisannya adalah dividen pada cash. Kemudian pada tanggal 27 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 3.500.000 dengan akun receivable berada di debit dan akun payable berada di kredit. Pada tanggal 28 Januari, perusahaan membayar biaya perawatan pada tanggal 28 Januari, perusahaan membayar biaya perawatan peralatan sebesar 1.800.000. Maka penulisannya yaitu equipment maintenance pada cash. Dengan equipment maintenance yang berada di debit dan cash berkurang, maka diletakkan di posisi kredit. Kemudian pada tanggal 29 Januari, pencatatan beban penyusutan peralatan sebesar 250.000. Maka dituliskan depreciation expense pada accumulated depreciation. Dengan depreciation expense diletakkan pada posisi debit dan accumulated expense diletakkan pada posisi kredit, seperti itu. Kemudian pada tanggal 30 Januari, persediaan yang berada di persediaan perlengkapan akhir bulan sebesar 800.000 itu sudah penyesuaian di akhir bulan tersebut dengan supply expense pada supplies. Jadi totalnya adalah 4 juta berada di debit dan supplies-nya itu berada di kredit. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Pada tanggal 18 Januari, perusahaan membayar sewa gedung selama 1 bulan sebesar 2.500.000. Jadi, penulisan pada journal entry-nya yaitu rent expense pada cash. Rent expense berada di debit dan cash berada di kredit. Mengapa demikian? Karena expense bertambah atau beban bertambah ada di debit dan cash berkurang atau tunai berkurang itu ada di kredit. Karena setiap cash yang kita keluarkan untuk membeli apapun atau untuk membayar sesuatu atau bahkan untuk menyewa seperti ini, itu cash-nya akan berkurang, maka ditaruh di kredit. Kemudian pada tanggal 19 Januari, perusahaan membayar biaya transportasi sebesar 600.000. Jadi penulisan pada journal entry-nya transportation expense pada cash. Seperti yang tadi, expense selalu berada di debit jika bertambah, jadi transportation expense berada di debit. Kemudian cash-nya berkurang, otomatis cash berkurang diposisikan di kredit. Kemudian pada tanggal 20 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa tunai sebesar 6.500.000. Jadi pencatatan pada journal entry-nya yaitu cash pada service revenue. Cash berada di debit dan service revenue berada di kredit. Karena jika cash bertambah atau cash naik, itu otomatis berada di debit. Kemudian service revenue-nya di kredit. Kemudian tanggal 21 Januari perusahaan pada tanggal 21 Januari pelanggan membayar utangnya kepada perusahaan. Jadinya cash pada account receivable. Cash-nya bertambah, maka ditaruh di debit
dan account receivable diletakkan di kredit. Kemudian pada tanggal 22 Januari membayar biaya iklan sebesar 1 juta rupiah. Maka penulisannya yaitu advertising expense pada cash. Advertising expense bertambah maka diletakkan pada sisi debit, dan cash berkurang, otomatis cash tersebut diletakkan di posisi kredit. Kemudian pada tanggal 23 Januari membeli perlengkapan tambahan sebesar 1 juta secara cash atau secara tunai, maka penulisannya adalah supplies pada supplies pada cash dengan supply berada di debit dan cash berada di kredit. Karena supplies bertambah, otomatis diletakkan di debit dan cash berkurang, maka ditaruh di kredit. Karena untuk mengeluarkan cash secara tunai, untuk membeli suatu perlengkapan secara tunai, otomatis cash yang dimiliki oleh perusahaan itu akan berkurang, maka diletakkan pada kredit. Pada tanggal 26 Januari, pemilik menarik uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Maka penulisannya adalah dividen pada cash. Kemudian pada tanggal 27 Januari, perusahaan menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 3.500.000 dengan akun receivable berada di debit dan akun payable berada di kredit. Pada tanggal 28 Januari, perusahaan membayar biaya perawatan pada tanggal 28 Januari, perusahaan membayar biaya perawatan peralatan sebesar 1.800.000. Maka penulisannya yaitu equipment maintenance pada cash. Dengan equipment maintenance yang berada di debit dan cash berkurang, maka diletakkan di posisi kredit. Kemudian pada tanggal 29 Januari, pencatatan beban penyusutan peralatan sebesar 250.000. Maka dituliskan depreciation expense pada accumulated depreciation. Dengan depreciation expense diletakkan pada posisi debit dan accumulated expense diletakkan pada posisi kredit, seperti itu. Kemudian pada tanggal 30 Januari, persediaan yang berada di perusahaan, persediaan perlengkapan akhir bulan sebesar 800.000 itu sudah penyesuaian di akhir bulan tersebut dengan supply expense pada supplies. Jadi totalnya adalah 4 juta berada di debit dan supplies-nya itu berada di kredit. Baik, yang kedua ada general ledger. General ledger ini yang biasa disebut dengan buku besar, yang merupakan suatu catatan keuangan utama yang mengumpulkan dan merangkum semua transaksi keuangan dari jurnal umum ke dalam akun-akun terpisah seperti aset, liabilitas, kemudian ekuitas, dan pendapatan biaya, dengan berfungsi sebagai pusat informasi untuk menghasilkan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, serta menjadi fondasi akuntansi yang akurat untuk pengambilan keputusan suatu bisnis. Kemudian seperti gambar yang di samping, ini merupakan general ledger dari Mega Motorcycle. Yang pertama ada set terlebih dahulu per akun. Jadi case yang pertama itu dengan total 31.200.000 rupiah. Diletakkan pada debit karena cash termasuk pada aset, maka jika bertambah diletakkan pada debit. Kemudian ada akun receivable. Akun receivable ini termasuk aset juga, maka jika bertambah ditaruh di debit dengan total 3.500.000 rupiah. Kemudian ada supplies yang merupakan akun yang termasuk pada aset sebesar 800.000 rupiah diletakkan pada debit. Kemudian ada equipment sebesar 25 juta rupiah. Karena equipment ini termasuk aset, maka diletakkan pada debit sebesar 25 juta rupiah. Kemudian ada accumulated depreciation. Karena accumulated depreciation ini berkurang atau pengurangan, maka ditaruhnya di kredit sebesar 250.000 rupiah.
Kemudian di sini ada liabilities. Yang pertama ada account payable dengan total Rp4.500.000 diletakkan pada kredit. Karena liabilities itu jika bertambah dia maka akan ditaruh di kredit. Kemudian ada equity dengan total Rp52.000. Kemudian ada revenue dengan total Rp27.500.000 diletakkan pada kredit. Kemudian ada expense. Yang pertama ada salary expense dengan total Rp8 juta. Kemudian ada utility expense dengan total Rp1.200.000 diletakkan pada debit. Rental expense dengan total Rp2.500.000 diletakkan pada debit karena expense itu debit. Kemudian ada advertising expense sejumlah Rp1.000.000. Kemudian ada maintenance expense yaitu sebesar Rp1.800.000 diletakkan di debit. Transportation expense debit Rp600.000 serta yang terakhir serta supply expense yaitu Rp4.400.000. Serta yang terakhir ada depreciation expense sebesar Rp250.000. Baik, yang ketiga ada trial balance atau yang biasa disebut dengan neraca saldo, yang merupakan daftar yang memuat saldo semua akun dalam buku besar untuk memastikan kesesuaian antara total debit dan total kredit. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pengecekan awal untuk memastikan pencatatan akuntansi telah seimbang dan tidak ada kesalahan dalam proses pembukuan tersebut. Ini merupakan trial balance dari perusahaan Mega Motorcycle Service. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, yaitu yang pertama ada cash di debit sebesar Rp31.200.000. Kemudian ada account receivable sebesar Rp3.500.000. Kemudian ada supply sebesar Rp800.000. Kemudian ada equipment sebesar Rp25.000.000. Akun-akun aset diletakkan pada debit. Kemudian di sini ada account payable di kredit sebesar Rp4.500.000. Kemudian ada share capital sebesar Rp50.000.000. Kemudian ada service revenue sebesar Rp27.500.000. Kemudian di sini ada dividen diletakkan pada debit yaitu Rp2.000.000. Kemudian salaries expense yaitu 8 juta, kemudian ada utilities expense sebesar Rp1.200.000, kemudian ada rental expense yaitu Rp2.500.000, kemudian ada advertising expense yaitu 1 juta, kemudian ada maintenance expense yaitu sebesar Rp1.800.000 dan transportation expense yaitu Rp600.000 serta supply expense yaitu sebesar 4 juta. Expense jika bertambah maka akan ada di debit. Kemudian hasil dari debit dan kredit balance yaitu sebesar Rp82 juta. Seperti itu. Jadi di antara debit dan kredit hasilnya seimbang, tidak ada kesalahan dari masing-masing akun. Kemudian cukup sekian dan selanjutnya ada adjusting entry yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu adjusting entry. Adjusting entry atau yang biasa disebut dengan jurnal penyesuaian adalah di mana kondisi jika perusahaan menggunakan dasar akrual maka pendapatan dan beban harus diakui pada periode saat hak dan kewajiban tersebut muncul. Karena selama periode berjalan, beberapa pendapatan atau beban mungkin belum dicatat. Neraca saldo seringkali belum menunjukkan kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun di buku besar agar mencerminkan nilai yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil transaksi dari tabel di atas. Pada slide ini, kita bisa melihat dua ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh Mega Motorcycle Service
untuk periode pada akhir 31 Januari 2025. Transaksi pertama adalah penyesuaian untuk supplies atau perlengkapan. Selama bulan Januari, perusahaan telah menggunakan perlengkapan senilai Rp4.400.000 karena perlengkapan tersebut sudah dipakai, nilainya harus dipindahkan dari akun supplies ke supplies expense. Oleh karena itu, di sini tertera supplies expense di debit Rp4.400.000 dan supplies di kredit Rp4.400.000 juga. Selanjutnya, transaksi kedua adalah penyesuaian untuk penyusutan peralatan. Perusahaan menghitung bahwa peralatan mengalami penyusutan sebesar Rp250.000 untuk bulan Januari. Penyusutan ini harus dicatat sebagai beban agar laporan keuangan menunjukkan nilai aset yang lebih akurat. Sehingga dilakukanlah jurnal penyesuaiannya, yaitu debit depreciation expense equipment sebesar Rp250.000 sebagai beban penyusutan dan kredit accumulated depreciation equipment di kredit Rp250.000 sebagai akumulasi penyusutan yang menurunkan nilai buku aset. Kedua penyusutan ini dibuat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya. Di sini ada adjusting trial balance atau yang biasa disebut dengan neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo akun buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dicatat. Meskipun bukan laporan keuangan, dokumen ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan dan tetap harus menunjukkan kesesuaian antara total debit dan juga total kredit. Pada poin ini, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil transaksi dari tabel di atas ini. Untuk adjusting trial balance, pada kas kita bisa melihat perusahaan memiliki kas sebesar Rp31.200.000. Jumlah ini mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama bulan Januari, setelah memperhitungkan transaksi operasional maupun penyesuaian akhir periode. Selanjutnya, pada utang piutang usaha account receivable, saldo tertera Rp3.500.000 menunjukkan adanya pendapatan jasa yang telah diberikan tetapi belum diterima pembayarannya. Ini biasanya berasal dari pelanggan yang menggunakan jasa bengkel secara kredit. Selanjutnya ada persediaan perlengkapan atau supplies. Saldo perlengkapan akhir sebesar Rp800.000 merupakan sisa perlengkapan yang masih tersedia pada akhir bulan. Ini berarti perusahaan telah menggunakan sebagian besar perlengkapannya selama kegiatan operasional. Selanjutnya ada peralatan atau equipment. Perusahaan memiliki peralatan kerja senilai Rp25.000.000. Nilai ini dicatat sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan servis motor. Selanjutnya tertera akumulasi penyusutan. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp250.000 yang menunjukkan jumlah penyusutan peralatan yang telah diakui sampai tanggal 31 Januari 2025. Selanjutnya ada utang usaha atau account payable. Saldo sebesar Rp4.500.000 menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pemasok atau pihak lain yang belum dibayar hingga akhir periode. Dan selanjutnya ada modal disetor atau modal perusahaan, share capital. Pemilik telah menyetor modal sebanyak Rp50 juta ke dalam perusahaan sebagai investasi awal atau tambahan modal. Selanjutnya ada pendapatan jasa atau yang biasa disebut dengan service revenue. Pendapatan jasa selama bulan Januari tercatat sebesar Rp27.500.000, yaitu total pendapatan dari aktivitas servis motor selama bulan tersebut. Selanjutnya ada beban gaji atau salaries expense. Perusahaan menggunakan Rp8 juta untuk pembayaran gaji karyawan selama bulan Januari. Selanjutnya, ada beban utilitas atau utilities expense, beban listrik, air, dan utilitas lainnya sebesar Rp1.200.000 dicatat sebagai biaya operasional selama bulan Januari.
Selanjutnya ada beban sewa atau rent expense. Perusahaan membayar Rp2.500.000 untuk sewa tempat usaha selama bulan berjalan. Selanjutnya juga ada beban iklan atau advertising expense. Untuk kegiatan promosi, perusahaan mengeluarkan Rp1.000.000 selama periode tersebut. Selanjutnya juga ada beban pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan maintenance expense. Pengeluaran sebesar Rp1.800.000 digunakan untuk perawatan peralatan maupun fasilitas bengkel. Selanjutnya juga ada beban transportasi atau transportation expense. Biaya transportasi sebesar Rp600.000 dicatat sebagai operasional untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya ada beban perlengkapan atau supplies expense senilai Rp4.400.000 merupakan total perlengkapan yang digunakan selama bulan Januari. Ini berasal dari selisih antara persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir perlengkapan. Selanjutnya, ada beban penyusutan atau yang biasa disebut dengan depreciation expense. Penyusutan peralatan untuk bulan Januari dicatat sebesar Rp250.000 sesuai dengan estimasi umur manfaat peralatan. Dan yang terakhir, ada dividen. Perusahaan membagikan dividen sebesar Rp2.000.000 kepada pemilik sebagai distribusi keuntungan. Jadi, secara keseluruhan, transaksi di atas tersaji dalam adjusting trial balance dan menunjukkan total debit sama dengan kreditnya, yaitu senilai Rp82.250.000 yang berarti neraca saldo setelah penyesuaian tersebut telah balance. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu worksheet. Worksheet atau yang biasa disebut kertas kerja atau neraca lajur adalah alat bantu yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan mengelompokkan saldo akun dari buku besar. Dokumen ini mempermudah penyusunan laporan keuangan karena memadukan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Meskipun membantu, penggunaannya tidak wajib dalam siklus akuntansi dan umumnya dipakai dalam pencatatan manual. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai hasil transaksi dari tabel di atas ini, atau lebih jelasnya tabel worksheet. Untuk yang pertama, ada unadjusted trial balance, yaitu sebelum penyesuaian, semua saldo awal sudah berada pada posisi debit atau kredit. Untuk aset, di debit, tertera di sini bahwa cash di debit itu ada Rp31.200.000 dan untuk account receivable-nya di debit juga dia ada Rp3.500.000. Untuk supplies tertera di debit Rp800.000 dan terakhir ada equipment di debit Rp25.000.000. Dan pada kewajiban di kredit, accounts payable di sini tertera Rp4.500.000. Pada ekuitas juga di kredit, ada akun share capital di kredit sebesar Rp50.000.000 dan dividen sebesar Rp2.000.000 itu masuknya di debit. Selanjutnya ada pada pendapatan di kredit, ada akunnya yaitu service revenue di kredit sebesar Rp27.500.000 dan pada beban di debit ada salaries expense di debit Rp8.000.000, pada utilities expense di debit sebesar Rp1.200.000, pada transportation expense di debit sebesar Rp600.000 dan pada rent expense di debit sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya pada advertising expense di debit juga sebesar Rp1.000.000. Pada maintenance expense di debit Rp1.800.000 dan pada supplies expense di debit Rp4.400.000 dan pada depreciation expense di debit pula Rp250.000. Jadi total debit dan kreditnya sudah sama, yaitu
82 juta ribu rupiah. Ini sudah balance. Dan pada adjustment atau penyesuaian, pertama ada pemakaian supplies. Supplies awal itu sekitar 800 ribu rupiah. Supplies expense dipakainya ada tertera 4.400 ribu rupiah. Jadi di sini masuk di debit itu supply expense-nya 4.400 ribu rupiah dan di kredit supplies-nya 4.400 ribu rupiah. Ini seperti yang sudah tertera pada penyesuaian awal, pada akun tabel penyesuaian awal. Selanjutnya ada penyusutan peralatan. Penyusutan bulan ini itu tertera 250 ribu rupiah, jadi di debit masuk ke depreciation expense di debit 250 ribu rupiah, dan untuk accumulated depreciation di kredit sebesar 250 ribu rupiah. Total adjustment-nya atau total penyesuaiannya di debit 4.650 ribu rupiah dan di kredit juga 4.650 ribu rupiah. Jadi totalnya sudah balance. Selanjutnya pada adjusted real balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, di sini ada aset di debit. Untuk cash-nya tertera seperti pada yang sudah saya jelaskan tadi, 31.200.000 rupiah, account receivable-nya 3.500.000 rupiah, supplies-nya ending 800.000 rupiah, equipment 25 juta rupiah, kontra aset di kredit, accumulated depreciation 250 ribu rupiah, kewajiban di kredit, account payable 4.500.000 rupiah, ekuitas ada share capital di kredit 50 juta rupiah, dan dividen di debit 2 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan di kredit, service revenue 27.500.000 rupiah, dan terakhir ada beban di debit, total bebannya jadi 19.750.000 rupiah, sama seperti daftar beban di atas. Jadi total debit sama dengan kredit itu 82.250.000 rupiah. Dan terakhir saya akan menjelaskan bagian income statement atau laba rugi. Debitnya itu beban di debit maksudnya itu ada sekitar 19.750.000 rupiah, dan pendapatan di kredit sebesar 27.500.000 rupiah. Jadi hasil net income-nya itu tertera 7.750.000 rupiah di kredit. Untuk balance sheet-nya atau neraca debit itu ada aset, total asetnya 62.500.000 rupiah. Di kreditnya itu kewajiban ditambah ekuitas. Untuk kewajibannya kan tadi totalnya ada 4.500.000 rupiah, dan ekuitas itu sama dengan modal ditambah laba dikurang dividen. Jadi totalnya 50 juta rupiah ditambah 7.750.000 rupiah dikurang lagi dengan 2 juta rupiah, itu hasilnya 55.750.000 rupiah. Jadi total kreditnya ada 62.500.000 rupiah, yang berarti dia balance. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang merangkum kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, dan di sini menggunakan bulan Januari 2025. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba bersih atau net income. Baik, seperti yang bisa kalian lihat pada tabel di samping saya ini adalah tabel income statement atau laporan laba rugi pada perusahaan Mega Motorcycle Service. Income statement itu terdiri atas dua hal, yaitu revenue dan expense. Revenue adalah pendapatan dan expense adalah beban. Dan nanti total revenue itu dikurangi oleh total expense atau beban. Ya, di sini terdapat pada revenue-nya adalah service revenue atau pendapatan jasa sebesar 27.500.000.
Dan kemudian kita beralih ke expense. Expense-nya terdiri atas salaries expense atau beban gaji sebesar 8 juta. Kemudian ada utilities expense atau beban pembayaran rutin itu sebesar 1.200.000. Kemudian ada transportation expense atau beban transportasi sebesar 600.000. Kemudian ada advertising expense atau beban iklan sebesar 1 juta. Kemudian ada rent expense atau beban sewa. Beban sewanya sebesar 2.500.000. Dan kemudian ada equipment maintenance expense atau beban pemeliharaan peralatan ya sebesar 1.800.000. Kemudian ada supply expense atau beban perlengkapan sebesar 4.400.000. Dan kemudian yang terakhir ada depreciation expense equipment atau beban penyusutan pada peralatan sebesar 250.000. Nah, total expense ini sebesar 19.750.000. Dan untuk mendapatkan net income, kita mengurangi total revenue pendapatan dikurangi dengan total expense, yaitu total revenue-nya sebesar 27.500.000 dan dikurangi dengan total expense sebesar 19.750.000 yang menghasilkan net income sebesar 7.750.000. Sekarang kita beralih ke Retained Earning Statement atau laporan perubahan saldo laba dari Mega Motorcycle Service untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2025. Laporan ini menunjukkan bagaimana saldo laba keuntungan yang ditahan oleh perusahaan sejak didirikan berubah selama periode tertentu berdasarkan laba bersih dan pembagian dividen. Laporan perubahan saldo laba atau Statement of Retained Earning berfungsi sebagai jembatan antara laporan laba rugi yang dimana memberikan laba bersih dan neraca yang mencatat saldo laba akhir. Laporan ini hanya berlaku untuk perusahaan berbentuk perseroan atau corporation. Ini adalah tabel dari Statement of Retained Earning pada Mega Motorcycle Service yang berakhir pada Januari 31, 2025. Laporan pertama Retained Earning pada Januari 1, 2025. Itu laporan ini adalah laporan untuk bulan pertama tahun 2025 dan kemungkinan perusahaan baru memulai atau baru mencatat pada tahun tersebut. Saldo laba atau keuntungan yang ditahan dari periode sebelumnya pada awal bulan Januari 2025 adalah kosong atau nol. Kemudian ditambahkan laba bersih untuk Januari itu sebesar 7.750.000 dan dikurang oleh dividen sebesar 2 juta sehingga menghasilkan total return earning sebesar 5.750.000. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya. Di sini ada statement of equity. Laporan perubahan ekuitas atau statement of equity adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan secara rinci bagaimana ekuitas pemilik modal perusahaan mengalami perubahan dari saldo awal hingga saldo akhir selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini secara spesifik menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekayaan pemilik, terutama melalui penambahan dari laba bersih, periode berjalan, dan setoran modal tambahan, serta pengurangan dari dividen yang dibayarkan dan kerugian bersih, yang mana komponen terpentingnya adalah laba ditahan atau retained earnings. Tujuannya adalah memberikan transparansi kepada investor dan manajemen mengenai sumber-sumber perusahaan modal dan kebijakan perusahaan dalam mendistribusikan laba. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil transaksi dari tabel di sini. Pada awal periode, tepatnya tanggal 1 Januari 2025, perusahaan memiliki modal awal sebesar 50 juta rupiah. Selama bulan Januari 2025, perusahaan berhasil memperoleh laba bersih sebesar 7.750.000 rupiah. Laba ini yang kemudian menambah total modal pemilik.
Namun, pada periode yang sama, perusahaan membagikan dividen sebesar Rp2.000.000 kepada pemilik. Dividen ini mengurangi jumlah modal yang tersedia. Setelah memperhitungkan seluruh transaksi tersebut, baik modal awal, penambahan dari laba bersih, dan juga pengurangan dari dividen, maka total modal akhir dari perusahaan per 31 Januari 2025 menjadi Rp55.750.000. Oke, selanjutnya ada Statement of Financial Position, yang artinya adalah laporan posisi keuangan atau biasa dikenal sebagai neraca atau balance sheet. Adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu yang selalu mematuhi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Laporan ini berfungsi sebagai foto yang merinci sumber daya yang dimiliki perusahaan atau aset, kewajiban kepada pihak luar atau liabilitas, dan klaim sisa pemilik atau ekuitas. Tujuannya adalah untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan struktur permodalan perusahaan pada momen tersebut. Oke, di sini bisa kita lihat sudah ada tabel Statement of Financial Position. Yang pertama ada aset. Ada yang namanya current asset. Current asset adalah aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam periode kurang dari 1 tahun. Yang isinya tuh ada cash, accounts receivable atau piutang, dan supplies atau perlengkapan. Totalnya itu, total current asset ada 35.500.000. Sedangkan aset yang tidak lancar adalah atau non current asset adalah memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi dia jangka panjang gitu. Yang isinya tuh ada peralatan dan penyusutan peralatan. Totalnya itu adalah total current asset dan non current asset itu sebesar 60.250.000. Selanjutnya ada liabilitas atau utang yang dimiliki itu ada 4.500.000, dan equity atau modal ya. Modal pemiliknya ada 50 juta dan retained earnings-nya itu ada 5.750.000. Yang totalnya adalah 55.750.000. Sehingga liabilitas dan equity-nya jika ditotal sama dengan 60.250.000 yang sudah seimbang dengan besar asetnya. Jadi aset dan liabilitas plus equity-nya seimbang sesuai rumus awal yang tadi di awal itu, persamaan dasar akuntansi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang closing entry atau jurnal penutup. Jurnal penutup adalah sebuah jurnal yang dibuat oleh manajemen perusahaan di akhir periode pelaporan yang memiliki tujuan untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan dan beban-beban, sehingga akun-akun tersebut tidak dapat mempengaruhi transaksi pada periode berikutnya. Akun-akun ini akan dimunculkan kembali di periode selanjutnya dengan nilai yang baru. Jadi di sini kita akan menutup akun-akun selain aset, liabilitas, dan equity. Baik, di sini sudah ada tabel closing entries atau jurnal penutup. Yang pertama kita akan menutup closing service revenue atau menutup akun pendapatan jasa. Akun service revenue ini memiliki saldo kredit sebesar 27.500.000. Untuk menutupnya, akun tersebut harus didebit sebesar jumlah saldonya. Lawan akun yang digunakan adalah income summary. Sehingga pendapatan dipindah ke income summary. Jadi, jurnalnya itu adalah service revenue pada income summary. Selanjutnya ada closing expense atau penutupan beban. Pada tahap ini, seluruh akun expense atau beban yang bersaldo di debit akan ditutup dengan cara dikredit, dan totalnya akan dipindahkan ke income summary. Semua beban dicatat di sisi kredit karena saldo asli mereka itu berada di debit. Dengan mengkredit akun-akun beban, maka masing-masing menjadi 0.
dan total beban dipindahkan ke income summary sebagai debit. Jadi kan akun beban ini kan aslinya di debit, inian awalnya tuh di debit. Tapi karena dia pengen ditutup, jadi dia harus dipindah ke kredit dan nanti totalnya itu ditaruh di income summary. Jadi jurnalnya itu adalah income summary pada salaries expense atau beban gaji, utilitas expense, advertising expense, rent expense, transportasi expense, supply expense, depreciation expense, equipment, dan equipment maintenance. Selanjutnya ada closing income summary atau penutupan income summary. Setelah pendapatan sebesar 27.500.000 dan beban sebesar 19.750.000 masuk ke dalam akun income summary, saldo akhirnya adalah jadi saldo akhir income summary itu dikurangin yang tadi si pendapatan sama beban. Jadi 27.500.000 dikurangin 19.750.000. Jadi totalnya sama dengan 7.750.000 income summary-nya. Income summary didebit untuk menutup saldonya dan mengkredit share capital sebagai laba bersih menambah modal pemilik. Jadi jurnalnya adalah income summary pada pada share capital. Mohon maaf. Jadi jurnalnya adalah income summary pada share capital atau pemilik modal. Selanjutnya yang terakhir di sini ada close dividend atau menutup akun dividen. Jika pemilik mengambil dana pribadi atau perusahaan membagikan dividen, akun juga harus ditutup. Untuk menutup akun dividen ini, kan dividen aslinya itu ada di debit. Jadi kita harus untuk menutupnya kita harus pindah ke kredit. Lawan akun dividen ini adalah share capital. Jadi jurnalnya itu adalah share capital pada akun dividen. Seperti itu. Selanjutnya ada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun buku besar yang dibuat setelah jurnal penutup. Tujuan utama penyusunan laporan ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar berada dalam kondisi yang seimbang dan siap untuk memulai pencatatan transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo ini hanya berisi akun-akun asli permanen, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena seluruh akun-akun nominal atau akun sementara yang tadi udah ditutup tuh yang sebelumnya. Neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal untuk periode baru. Baik, di sini sudah dapat dilihat tabel post closing trial balance. Seperti yang tadi sudah saya bilang, di post closing trial balance ini hanya berisi akun-akun asli, akun-akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dapat dilihat di gambar tersebut ada tabel debit. Akun-akun yang di sisi debit ini menunjukkan sumber daya perusahaan yang masih dimiliki pada akhir periode. Seperti pada akun kas, berarti uang nominal, uang tunai yang dipegang perusahaan untuk beroperasi, untuk ini operasional sebesar 31.200.000. Selanjutnya ada account receivable atau piutang. Berarti uang yang masih harus diterima dari pelanggan atas jasa yang telah kita kerjakan itu ada 3.500.000. Ada juga supplies atau perlengkapan yang masih tersisa di akhir periode itu berarti sisa 800.000. Ada juga peralatan yang masih ada itu sebesar 25 juta. Selanjutnya ada yang di sisi kredit, accumulated depreciation equipment. Berarti ini berkurangnya
penyusutan peralatan sebesar 250.000. Ada juga accounts payable utang di sini sebesar 4.500.000 dan endingnya itu modal share capitalnya itu modal akhirnya itu ada 55.750.000 dan setelah ditotal antara debit dan kredit ini balance, tandanya tidak ada kekeliruan dalam transaksi setelah penutupan, seperti itu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami tentang menjelaskan laporan keuangan perusahaan Mega Motorcycle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.